mulai mohon untuk dapat mempersiapkan diri dan dapat menyalakan kamera serta mute mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ujang Syahrul Mubarak, MSFE, MSCMS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendra Kusuma, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi. Kepada yang terhormat Bapak Taufik Abdul selaku Nilai Kesepakati SEMP Azas selaku Koordinator Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kepada yang terhormat seluruh dosen pengampu kajian hari ini dan seluruh peserta yang berbahagia. Diucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Rafi Zamzam Imamuddin selaku CEO dari PT Kreatif Teknologi Indonesia Maju Bersama dalam acara Webinar Ekonomi Kreatif oleh Fakultas Ekonomi yang berkolaborasi dengan PT Kreatif Teknologi Indonesia Maju Bersama dengan tema Kreatif Ekonomi for a Bright Future bersama Dionika sebagai moderator pada acara selanjutnya adalah untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Mari kita buka acara bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh hadirin dimohon untuk duduk sempurna. Untuk memperlancar agenda kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa yang akan dipandu oleh Bapak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini mahwaika masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi ismanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa barakatan bis sajati wa zatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla maut wa rahmatan ta maut. Allahumma hawin alaina bisyaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau nanti sesi bersama dari dilanjutkan ya. Akan ada langsung diberikan yaitu Bapak Dr. Jamsyarul Mubarak, LSMAMSMN. Kepada Bapak Dekan, disilakan. Terima kasih, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita yang terhormat Mas Raffi Jamjam ya, dari CEO PT Creative Tech Teknologi Indonesia Maju Bersama. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan staf Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi, baik prodi akuntansi maupun prodi manajemen yang saya banggakan. Dan juga saya terima kasih kepada panitia dari teman-teman Ruang Baca dan tim konten media dari Fakultas Ekonomi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara kuliah tamu ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Hari ini adalah momen yang istimewa bagi kita semua, karena kita akan memperoleh wawasan dan inspirasi baru tentang ekonomi kreatif, yang seperti kita ketahui ekonomi kreatif adalah sebuah sektor yang telah menjadi penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Sebagai Fakultas Ekonomi sudah menjadi tugas kita untuk relevan dengan perkembangan zaman. Ekonomi kreatif dengan berbagai subsektornya, misalkan seni, musik, desain, teknologi digital hingga pertunjukan, itu menawarkan peluang yang luar biasa bagi generasi muda untuk menciptakan dampak positif di masyarakat. Saya juga merasa bangga karena mahasiswa kita memiliki potensi dan kreativitas yang luar biasa. Nah, kuliah tamu pada hari ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pengembangan ide-ide kreatif, sekaligus memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada CEO Creative Tech, Pak Raffi Jamjam, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman kepada kita semua. Semoga kehadiran dan pemaparan Bapak dapat memberikan motivasi dan inspirasi baru bagi kita semua. Akhir kata, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa, peserta, dan masyarakat umum untuk mengikuti acara ini dengan penuh perhatian dan semangat. Dan jangan lupa, jangan ragu juga untuk bertanya dan berdiskusi ya.
karena inilah saat yang tepat untuk belajar dari seorang yang memang ahli di bidangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menuju ke acara selanjutnya. Itu bersama Bapak Muhammad Rafi Zamanuddin atau biasa Raffi. Mas Rafi gitu ya. Ya. Baik. Selamat datang Mas Rafi hari ini. Pagi, Mbak. Karena memang hari ini ada hari spesial di mana kita kedatangan tamu langsung dari CEO dan teman-teman podcastnya udah paling tinggi. Ramai sekali. Ya, banyak sekali masih dan Assalamualaikum. pada lebih dari mahasiswa dan juga dosen dan masyarakat. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kita semua di sini. Dan kita ini Siap. karena kita tahu ya Mas Fahmi bahwa inovasi adalah motor penggerak dari inovasi yang mampu menciptakan nilai tambah, lalu juga memanfaatkan potensi lokal dan menciptakan juga potensi yang lainnya. Dan sehingga peran inovasi ini tidak hanya berperan dan memperkaya budaya, tapi juga dapat membuka jalan bagi masa depan yang berkelanjutan. Nah, karena memang kita kali ini menarik teman Sudah, Mas. Sudah. jadi dan kita untuk sebagai dalam menyalakan virtual background yang sudah di-share oleh Anda. Oke, langsung saja kalau ada masih waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas undangan yang diberikan kepada Creative Tech dan Creative Tech itu sebuah apa ya ibaratnya ada bergerak di beberapa bidang, Mbak. Sebenarnya ada promotor event produksi, sama F&B. Jadi beragam ya Mas. Beragam. Jadi satu naungan di Creative Tech. Cuman fokus kita sekarang di event sama kita punya startup di Tech Media. Jadi kita punya sistem untuk apa itu pembelian tiket online. Ya. Untuk sementara kita fokuskan ke musik dulu. Iya. Wah, jadi kita kalau terlihat Terus kita berdiri di tahun Creative Tech berdiri di tahun 2023. 2022 saya mendirikan sama partner saya. Nah, ini tadi nggak ikut. Jadi kita di Creative Tech ada 2 kepemimpinan lah. Ya, satunya teman saya dari TK, SD, SMP, sampai kerja pun bareng sekarang. Iya. Iya. Terus kita udah event banyak sekali Mbak kita buat event. Jadi tujuan kita dulu buat event itu apa ya? Dulu kan jarang event. ya. Nah, sekarang udah banyak. Dan alhamdulillah eventnya selalu ramai. Di Kediri kemarin kan juga ramai banget dan
kita ada agenda juga di tanggal 25 Januari. MC berarti. Sama Dewa sama The Laki-Laki. Oh, Jadi dulu itu gitu. Jadi event itu bukan semata-mata kita jual tiket doang. Enggak. Sebenarnya di situ ada yang kita berdayakan. Nah, kita berdayakan terus. Jadi nggak semata-mata event itu kreatif itu ya. Oh, apa ya? Bahasa Jawa nih. sih Nah, berkreasi dengan, nah, benar. dengan dengan Iya, benar. Iya, yang iya. Jadi itu kreatif tech itu ada promotor, tiket online, F&B, percetakan seperti itu, Mbak. Jadi kita banyak bidang. Tapi fokus kita untuk saat ini di konser sama tiket online. Iya, bisa. Sama event produksi sih kita penyewaan alat gitu-gitu juga. Ada lagi yang tanya? lalu dari berarti sudah berjalan kurang lebih mau 3 tahun nih di Mau 3 tahun. di tahun 2025. Iya. Lalu Mas apa saja sih sebenarnya tantangan Pandemi pun juga F&B kita ada 7 cabang yang tutup. Itu yang tutup. sebelumnya berapa cabang itu? Ada 15 itu. 15. 7 tutup. Tadi itu ya kita, apa ya bahasanya? Kita kalah waktu pandemi kan otomatis juga larang-larangan kan banyak gitu-gitu. Terus kita buat konser juga nggak boleh kan waktu itu untuk kerumunan banyak orang. Terus itu jadi kita ya bertahan dengan sekuat tenaga kita sama tim. Terus kita buat konser pertama ya tahun 2023 kalau nggak 22 itu after pandemi pokok. Setelah pandemi. Mm-mm. Banyak ya? Banyak, maaf nggak ngitung. Banyak nggak ngitung. Jadi waktu pandemi ya itu kita bertahan terus defend lah ibarat bola gitu kita defend terus. Kita bertahan akhirnya ya kita bisa kan melewati itu semua kan bisa. Alhamdulillah sampai sekarang ya berdiri dan semoga semakin berkembang juga. Amin. 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 Bagaimana? Pak ilmu yang sebenarnya harus banget. Dasar awal itu ya kalau namanya usaha ya satu nekat dulu Mbak pasti. Kalau nggak nekat ya gini, ibaratnya kita nekat terus eksekusi. Jangan wacana kayak Gen Z sekarang kan mungkin wacana ide tapi nggak eksekusi percuma bagiku gitu loh. Sekedar ide ya bener. Jadi saran saya ide harus kita eksekusi secepatnya, jangan tunda ide gitu. Oh, gitu. Terus itu kan berarti kan untuk eksekusi ide itu kan membutuhkan keberanian ya Mas Raffi. Apa yang membuat Mas Raffi itu termotivasi dan berani untuk mengambil resiko pada saat itu? Alasan terbesar. Nekat. Oke, Kalau jadi berani. kita buat event pertama kali all in All in. Dana dari ada ya rezeki bertambah terus sampai sekarang semakin berkembang.
dan ngalamin rugi juga pernah. Jadi bayangan mindset orang mungkin buat event, wah enak, selalu rame, selalu rame. Kita pun rugi juga pernah kok. Rugi pernah. Jadi saran saya kalau mau buat event, jangan mikir batisik lah. Apa ya ibaratnya? Jangan terpaku sama keuntungan dulu. Kalau saran saya. Jadi harus buat event itu harus ada dana save cadangan yang amit-amit tiketnya nggak laku. Jadi konser tetap berjalan. Karena kan kalau kita buat konser itu satu, Mbak. Ekonomi pasti bertumbuh. Jadi wisatawan dari luar kota pasti datang. Itu pasti datang. Dan hotel-hotel pasti full. Itu pasti. Terus kedua juga pariwisata di luar atau di sini pasti efek juga. Oke, belinya karena dia ada di Temanggung ya, Pak. Lagi kecil apa namanya? Alamat lengkapnya di Kampung Dalam, Tulung Agung, gangnya lupa. Dalam Kampung Dalam, Tulung Agung. Jadi itu kita buat konser itu otomatis hamin 2 hari gitu hotel-hotel pasti booking semua. Jadi kita itu ada loh penonton yang dari Aceh ada, di Aceh. dari Aceh ada. Iya. Terus paling jauh itu kan kita startupnya punya sendiri gitu. Jadi kan kita bisa cek, oh orang paling jauh itu dari mana sih yang beli. By system. Jadi makanya sekarang dipermudah lah kita adanya digitalisasi jadi semua lebih enak. Pemasaran kita juga kebanyakan di TikTok sama Instagram doang. Oh, jadi bikin Ya konten gitu-gitu. Lagi musim Gen Z kan bisa lah aplikasikan itu. banyak agensi nggak, Pak? Iya. Nggak, dari lalu Mas tapi saya pengen coba tanya bagaimana mengelola manusianya. Ini kan banyak tim Gen Z. Apakah ada kesulitan saat Mas Raffi ini mengelola dari tim yang Gen Z itu? Karena kebanyakan kan stigma orangnya Gen Z itu punya kreativitas tanpa terbatas. Sehingga nanti kadang Jakarta tuh ini kreatifnya gini loh kan? Iya. Ada pasti. Apalagi Gen Z sekarang nanti ditegur dikit mutu apa ya mutu? Ya itu udah. Jadi yang saya terapkan untuk anak lapangan jadi kita jangan dikasih jam kantor kalau aku. Jangan Kecuali admin. Jadi anak lapangan itu kita bebaskan untuk ngantor. Kecuali admin harus ngantor. Di luar itu tim lapangan kalau Gen Z itu dikasih jam kantor pasti susah menurut saya. Nah, jadi makanya anak-anak itu lama-lama ibaratnya lama kerja di kreatif ya karena betah aturannya tak sederhanakan, nggak terlalu SOP banget. Jadi untuk anak lapangan itu kadang ya datang jam 12 nanti selesai juga malam. Kalau anak lapangan kecuali admin harus jam kantor. Iya, susah. Jadi kita pintar-pintar apa ya namanya? Pintar-pintar ngomong, bahasanya apa ya? Menjadi apa ya? Nah, gitu-gitu. Jadi kalau wawasan kita ngomong ekonomi kreatif kan banyak, Mbak. Banyak dari segi apa ekonomi kreatif itu banyak banget loh wawasannya. Mungkin ada lagi. Jadi memang tidak boleh. Nah, susah. Yang penting kerjaannya selesai, kan nggak masalah juga. Ngantor kan nggak harus pagi menurut saya loh ya. Benar juga. Karena saya sebagai Gen Z juga. Iya, ya. Saya juga punya keinginan.
kita bisa menyesuaikan diri kita pun bisa kreatifnya di jam berapa. Iya benar. Terus Tanggung jawab lah pasti tanggung jawab. Yang pasti tanggung jawab. Terus juga kita untuk buat itu gampang, mempertahankan kan yang paling susah. Itu menurut saya sih. Jadi kita mempertahankan dan kalau buat ibaratnya semua orang pasti bisa kok buat. Aku yakin bisa karena mempertahankan itu yang paling susah menurut saya. tapi menurut Mas Raffi itu mempertahankan di apanya Mas yang paling susah? Apa bagaimana kita stabil kah atau di marketingnya atau apa Mas yang paling sulit untuk Eksistensi. Keberadaan. Benar. Jadi kita nggak tergerus dengan kompetitor baru datang, kompetitor baru. Jadi kita tetap eksis gitu. gimana Mas caranya biar orang tetap tahu kalau kita ada gitu di situ? Satu ya kita konten. Wow. Jadi market kita itu juga cuma konten. Sekarang dipermudah kan. Misalkan nggak FYP ada ads gitu-gitu kan. Kan gampang untuk mencari market. Sekarang bagiku gampang loh untuk dikembangkan. Jadi memang salah satunya adalah untuk biar kita bisa dilihat oleh banyak orang dan bisa konten. Konten terus jaga eksistensi. Tips konten dari Mas Raffi gimana Mas? Kontennya tuh gimana Mas? Ini pilih nih Mas karena di balik layar ini merupakan juga di jadi kita adalah sebuah hal yang konten paling efektif di jam sih, upload jam itu menentukan juga. After itu juga buat hal yang menarik terkait konten itu gini. Algoritma itu kalau di konten kan bagi saya loh ya. Ini menurut saya, pendapat orang kan beda-beda juga. Algoritma itu kan semakin kita ada apa ya ibaratnya gimmick kan semakin cepat naiknya menurut saya. Sambutan bisa Pak ya? gambar ya Mas? Ojo. Iya. Ini kayaknya satu Pak Ujang. Kan cepat kita naik. Menurut saya. Penting banget. Citra 11-12. Gimana caranya biar itu bisa memiliki citra yang oke di mata audiens? Apa ya menurut saya citra ini ya kembali ke kepercayaan sih kepercayaan membangun apa ya kejujuran lah ibarat saya susah. Iya benar. Pasti setiap cewek itu pasti punya pandangannya sendiri. Kalau dari Mas Raffi gimana? Jadi ini ke sudut klien atau sudut dari Mas Raffi sebagai seorang CEO biar kita nggak salah dalam di klien gitu. Kita pun awal juga pasti tergelincir pernah. Itu kan kita juga seleksi Mbak. Jadi dan alhamdulillah dulu itu masih kita pasrahkan orang semua. Maksudnya dalam arti kita masih belajar loh. After itu sekarang alhamdulillah SDM-nya anak-anak udah mumpuni semua untuk itu loh insya Allah. Menarik sih. Ketika masih sama kamu juga sudah luar biasa, sudah punya PT, pastinya legalitasnya juga bagus dan prosesnya pasti juga nggak singkat. Iya pasti. Jangan malu-malu dong.
Baik Mas Raffi. Lalu menurut Mas Raffi sendiri untuk digital marketing saat ini, seberapa signifikan dampaknya terhadap perusahaan? Sangat berdampak banget. Karena adanya digital bagi saya yang bantu banget. Iya. Karena ya digital ya kita dipermudah loh sekarang dengan ada digitalisasi. Kita nggak FYP bisa ads itu tadi kan. Terus target pasar kita kalau ads mau kemana, arahnya ke umur berapa kan ada semua. Iya, Mas. Iya kan? Digitalisasi itu ngefek banget. Dan penting bagi saya untuk market. Dan jaga eksistensi kita juga biar nggak kegerus sama kompetitor lah. Menarik sih, keren. Jadi memang adanya digitalisasi itu adalah membuat bisnis kita bisa growth. Iya, bener banget. Kita bisa lebih memperluas jangkauan pasar Iya. ya. Jadi yang mungkin sebelumnya hanya di Tulungagung sekarang bisa ada di Kediri. Kemarin. Dan Insya Allah. Insya Allah. Amin. Lalu Mas Raffi, kalau mungkin ini juga mewakili dari juga bahwasanya apakah ini kan Mas Raffi sebagai CEO muda ya Mas Iya. muda. Umurnya berapa Mas Raffi? Belum ada 30. 28. 28 muda banget guys. Udah jadi CEO. Tapi memungkinkan tapi untuk semua orang tuh bisa jadi pengusaha gitu. Menurut Mas Raffi itu gimana? Pasti bisa. Kalau ada kemampuan itu pasti bisa. Aku yakin bisa. Yang penting gitu lah. Jangan wacana, Praktek. Jangan wacana. praktek. Jangan guys, seperti Mas Raffi, jangan hanya wacana, jangan hanya eksekusi ya Mas ya. Jadi yang penting kita ide banyak tapi nggak eksekusi bagi saya ya percuma Mbak. Percuma. Nggak ada artinya. Jadi kita ide harus kita aplikasikan menurut saya. Iya. Nah, kita ide harus eksekusi. Kita hasilnya gimana ya kita berusaha terus maksimal. Baik. Lalu mungkin di sini juga ada teman-teman mahasiswa yang sedang punya usaha yang mungkin bagaimana tips merekrut karyawan pertama? Mungkin mereka masih self-employed, jadi masih jadi karyawan diri sendiri karena mungkin masih berjalan sendiri Mas Raffi. Mungkin tips untuk rekrut satu karyawan pertama. Dulu Mas Raffi mungkin kan juga pernah mengalami itu. Itu apa Mas tipsnya untuk merekrut karyawan pertama? Gini, kalau menurut saya. Iya. Jadi kita itu fase gentar, karyawan masuk, besok keluar, itu kan banyak. Jadi tips untuk karyawan pertama ya apa ya Mbak? Apakah kita juga harus dapat analisis apa sebenarnya job desk yang harus diisi sama orang atau gimana Mas? Ya pasti analisa pasti, terus kita lihat orangnya juga pasti, terus kemauan untuk kerjanya itu seperti apa, loyal ke kita apa enggak. Gitu doang sih dasarnya bagi saya. Oh iya. Terus gimana Mas caranya untuk bisa meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan Mas Raffi ini sendiri? Karena mungkin kan Gen Z kan kadang keluar masuk ya Mas, ya gimana caranya biar Gen Z itu tetap bertahan dan mereka loyal ke perusahaannya Mas Raffi itu gimana? Menurut saya kita ngomong sebagai Mas atau sebagai kakaknya mereka, jadi mereka kan nyaman kan, terus saya jadi kakaknya sendiri, kita ngobrol pun nyaman, terus jangan terlalu dikekang menurut saya. Jangan terlalu. Kalau nanti Gen Z untuk terlalu diketatin otomatis juga susah menurut saya. Baik. Berarti untuk tipe kepemimpinan senioritas itu apakah sudah tidak berlaku atau tidak berlaku? Nggak berlaku ya Mas. Kalau kita mempertahankan senioritas kita malah ego menurut saya. Oh gitu ya Mas. Iya. Ilmu baru nih guys. Kalau kita senioritas terus kita mempertahankan karena ikut mas lama. Terus kita menyeniorkan itu bagi saya mas. Kita yang egois. Kerja yang penting kerjaannya beres, senior atau junior menurut saya itu udah cukup. Kalau kita mandang senioritas, kerja lama udah bertahun-tahun itu jenengan ibaratnya itu sampean. Terus kita mempertahankan dia ada salah ya menurut saya tetap enggak oke lah. Harus kita
nggak masuk lah senioritas kita. Mungkin di perusahaan Mas Raffi itu kurang cocok ya Mas ya Nah, diterapkan. menurut saya Iya, baik. Lalu Mas Raffi, apa namanya, usaha yang saat ini paling oke tuh apa Mas menurut Mas Raffi? di bidang apa gitu. Iya, di bidang ekonomi kreatif. Mungkin ini bisa jadi gambaran untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang mendengarkan webinar kali ini. Yang paling oke menurut saya lah ya, mungkin ya promotoran oke, cuman dari dananya kan besar promotoran itu. Oke, kita bisa bisnis simpelnya kan gini loh Mbak, promotor gini saya. Iya. Kita modal awal, tiket punya kita, sponsor punya kita, tapi di kala untung ya bisa berkali-kali lipat dari modal, tapi di kala dia Nah, mungkin ada teman-teman yang sekarang sedang ada di kepanitiaan, mungkin ada yang gimana tips untuk mencari sponsor gitu Mas? Itu gimana Mas? Tipsnya. terus mencari sponsor menurut saya gini. Sekarang kadang by WA, mungkin kalau udah kenal udah by WA. Iya. Kalau awal ya kita harus bawa proposal ke perusahaan itu, berarti keluar dan ngaji. Awalnya itu pasti harus tekankan gitu anak-anak. Jadi kita ke perusahaan A, kita harus bawa proposal. Jadi jangan by WA aja by. Jadi apa ya, berarti saling menghargai gitu. Jadi menurut saya ya. Jadi kita harus kalau misalnya belum kenal nih, pengen coba mengajukan sponsor, itu kita harus datang ke perusahaannya, lalu memperkenalkan diri. Harus. Jadi kita sama-sama menghargai lah menurut saya. Gitu. Jadi kita harus menunjukkan ke mereka bahwa kita punya daya tawar loh kalau mereka mau sponsorin kita gitu ya Mas. Benar. Gitu. Baik. Lalu Mas, saya juga mau tanya, menurut Mas Raffi, apakah memungkinkan jika kita sebagai mahasiswa untuk bisa punya perusahaan seperti Mas Raffi? Sangat bisa. Sangat yakin sekali guys, Mas Raffi bilang bisa, berarti itu possible ya untuk kita semua. Itu kenapa Mas? Sangat bisa. Itu tadi Mbak kuncinya kembali ke kemauan setiap, intinya kita punya mau, ayo laksanakan gitu. Gitu. Harus semangat lah. Anak muda sekarang. Anak muda kok nggak semangat ya kan Mas ya? Karena bahunya juga masih kokoh ini, jadi iman-iman kalau misalnya kita tidak manfaatkan dengan baik, energinya juga masih full, tanggungan juga belum banyak ya Mas. Jadi harus eksekusi aja lah. Gitu Mas, keren. Nanti namanya kalau sudah punya perusahaan, otomatis kita juga mikir bulanannya anak-anak. Nah iya itu gitu kan? Apa aja tantangannya ketika sudah punya perusahaan? Mungkin teman-teman yang belum punya, pengen punya, ini apa aja Mas? Tanggung jawab kita sebagai CEO di perusahaan itu, tanggung jawabnya apa aja Mas? Di perusahaan ya otomatis itu Mbak, bulanan anak-anak. Itu lebih spesifiknya ke apa Mas? Gaji dan lain-lain. Gaji. Selain itu apa lagi Mas? Di luar gaji operasional pasti. Dan itu pasti harus ada. Harus ada. Baik. Jadi gaji operasional, selain itu? Gaji operasional pengeluaran itu harus ada setiap bulan itu pasti. Dan lumayan besar juga. Lumayan besar ya Mas. Tapi untung sampai saat ini masih running ya Mas. Masih running, alhamdulillah. Dan aku juga kepo nih Mas, apa namanya, Mas Raffi sebagai CEO juga nih. Bagaimana Mas Raffi itu bisa terus mempertahankan diri Mas Raffi untuk tidak belok ke sana atau ke sini. Dalam artian gini, kadang kan Gen Z itu ketika sudah mencoba A, tapi ternyata dia merasa nggak cocok nih Mas. Jadi kita pengennya coba yang B, nah terus coba yang C, terus coba lagi yang B gitu. Kita ganti-ganti bidang nih Mas kadang. Pernah nggak sih Mas Raffi ada di fase itu? Pernah. Umur berapa Mas Raffi pada saat itu? 21 kayaknya. Seumuran kita berarti ya. 21. Udah pernah ngalamin pusing kayak gitu. Jadi kita awal di FNB gagal, kita coba lagi pernah Mbak.
Coba lagi. Mm-mm. Tapi di F&B juga cobanya atau ganti bidang Mas? Mungkin ke hal yang lain. F&B lain, cuman beda produk. Oh, gitu. beda produk. Coba-coba ganti Nah, produk ini ya coba-coba Mas. aja. Kita dulu juga punya itu sambal kemasan kayak sambal gitu-gitu loh. Terus akhirnya kita ada laku, kita ganti lagi terus Mbak, ganti-ganti terus. Dan sekarang nyaman di event sama startup. Rezekinya di situ ya Mas ya. Rezekinya kayak di situ. Oke. Untuk kita bisa tahu apakah bidang ini tuh cocok atau tidak di kita itu berapa lama Mas? Mungkin yang It's Sambal tadi ya Mas ya, yang It's Sambal Kayak gitu. Iya kayak Nah, proyeknya gitu. Iya, produknya pokoknya yang kayak gitu. Nah, itu Mas Raffi memutuskan untuk ganti lagi ke produk yang lain itu butuh berapa lama untuk gagal di produk A gitu? Nggak sampai setahun gitu. Nggak sampai Nggak setahun. sampai setahun kita coba. Kita gagal di itu rumah makan sama sambal itu. Kita itu mendirikan promotoran awal itu terus dan sampai sekarang. Gitu. Jadi nggak sampai setahun kalau dirasa memang. Ya emang kita punya mau ya harus berangkat. Gitu. Baik. Keren sih karena memang ini mungkin pembahasannya juga relate juga sama rekan mahasiswa dan juga mungkin dari dosen juga yang mendengarkan dan punya usaha gitu. Baik. Lalu Mas Raffi, aku juga mau tanya lagi. Wah, pertanyaannya kok banyak sekali ya ini. Jadi apa namanya? Kan sekarang kan ada ya Mas ya. Apa namanya sebuah prinsip yaitu life is a long learning. Jadi kita harus selalu belajar selama hidup. Nah, apalagi Mas Raffi sebagai CEO pastinya harus punya ilmu untuk bisa ngembang, untuk bisa upgrade perusahaannya, untuk next level mungkin, ataupun Mas Raffi juga pengen apa namanya ke hal-hal yang lain gitu. Apakah Mas Raffi juga menerapkan selalu belajar gitu setiap hari? Pasti Mbak. Jadi kita nggak ada tuh orang yang sempurna. Setiap hari ya kita harus belajar. Lemah kita di mana sih? Kita di mana? Jadi kita harus pelajari. Jadi misalkan nih kita ngomongin desain lah. Kan rugi kita seperti apa? Oh berarti kita harus evaluasinya ke sini, evaluasinya di sini. Terus dulu itu oke ya waktu rugi ada yang jelas evaluasi ya. Kenapa tiketnya nggak laku, gitu. Terus kenapa orang susah untuk masuk? Kalau belajar itu setiap hari belajar. Maksudnya harus di mana sih cara kita biar semakin bisa berkembang dan grow gitu? Gimana caranya? Setiap hari belajar, nggak ada lah orang yang sempurna. Setiap hari pasti belajar. Setiap hari pasti belajar. Biasanya Mas Raffi itu belajarnya pakai apa sih Mas? Biasanya pakai buku kah? Atau dengerin podcast kah? Ala Gen Z ya yang suka dengerin podcast. Atau di mana-mana ada konten podcast. Itu di mana Mas? YouTube ada. Di YouTube sama TikTok. Oh, apakah Mas Raffi punya mentor tersendiri gitu untuk bisa skill bisnisnya? Kita sama partner gitu, sama-sama sharing. Kita sharing setiap hari. Sharing skill. Jadi mentor nggak ada ya. Kita itu sharing, kita sama-sama sharing. Nah, tips memilih partner bisnis. Nah, ini mungkin banyak yang relevan ya. Gimana kadang ada orang yang bilang bisnis jangan partneran lah, nanti problem terlalu susah, gimana bagi dividennya, bagi kepemilikan perusahaannya itu gimana gitu. Gimana tips memilih partner bisnis yang cocok menurut Mas? Menurut saya, iya. Misalkan egonya yang satu naik, satu harus turun. Nah, tuh, ego guys. Jadi makanya aku dari dulu awet terus ya, misal egoku naik, dia turun. Dia naik, aku turun. Jadi nggak bisa kita sama-sama yang gini nggak bisa. Ya harus crash gitu ya. Iya, nanti jatuhnya crash, panas. Gengsi lagi. Iya kan? Iya. Itu kok gini, dapat gini. Kita saling terbuka terkait apapun bagi saya. Data, keuangan, apapun hasil harus terbuka. Terus misalkan ngambil keputusan yang satu, ya satunya harus ngalah. Satunya ngalah. Iya, itu kan? Biar awet berpartner. Berarti permasalahan utama kadang ada di ego ya Mas ya. Wah tuh. Buat yang masih kekeh banget egonya tinggi, kita harus evaluasi guys. Jadi, karena menurut saya kan juga butuh kolaborasi juga. Karena kalau kita mikir sendiri itu kan juga pusing ya. Kalau ada temennya ngobrol gitu kan, kita sama-sama sharing kan enak. Jadi sharing ilmu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman luar biasa sekali. Jadi memang tips untuk memilih partner adalah kita harus bisa mengontrol ego gitu.
Baik-baik karena berpartner sama siapapun juga bagus menurut saya. Yang penting sama-sama satu visi dan satu misi. Nah, itu penting tuh, harus satu visi dan satu Satu misi. misi. Pernah nggak sih Mas ada di fase dimana Mas dengan partner itu punya visi yang berbeda gitu? Pernah nggak di fase itu? Sampai detik ini enggak pernah. Nggak pernah ya Mas ya? Karena ya itu kita sama-sama ngeklopin ya. Kita mau kemana sih arahnya gitu. Oh gitu. Terus tujuan kita mau dibawa kemana. Sebenarnya potensi yang lebih besar itu di tech media, di tiket online kita. Oh, Itu tiket kan online. cita-cita kita, pengennya juga siapa sih yang nggak pengen kayak buat transaksi kayak transportasi gitu kan. Iya. Kita pengen pada depannya nanti dikembangkan. Kalau itu di jangkauan nasional tahu bisa ya. Amin. Kita aminkan bersama-sama. Di mana-mana udah ramai banget sih. Baik Mas, jadi memang butuh partner bisnis itu penting dan kita harus selektif ya Mas, milih partner itu harus yang klop. Karena Mas Raffi tadi juga sempat spill bahwa ternyata rekan bisnisnya itu dari SD, maksudnya pertemanannya udah dari SD. Oh, jadi bondingnya udah lama guys, udah berpuluh tahun ya. Sampai sekarang, sampai saat ini terjalin bisnisnya dan alhamdulillah aman-aman aja ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke. Tapi musimnya kan kita kolaborasi sekarang gitu kan. Kalau malah kita jalan sendiri nanti ada apa-apa kita stres, down kan malah gitu. Mending kalau saran saya harus partner dan berkolaborasi. Contohnya adalah hari ini akan ada momen penting yaitu kolaborasi, penandatangan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi dan juga PT Kreatif Teknologi Indonesia Maju Bersama. Wah, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong guys. Keren karena juga aku juga secara personal itu tertarik sekali dengan ilmu-ilmu seperti ini, khususnya bagaimana kita bisa mengelola diri sendiri untuk bisa membawa bisnis ke arah yang lebih baik. Tapi tantangan terbesar apa sampai saat ini? Tantangan terbesar mengelola bisnis asal bisnis, jadi bukan ke event atau apa, tapi bisnis secara keseluruhan. Iya, tantangannya mempertahankan. Karena kompetitor setiap hari pasti muncul, produk yang kita punya juga pasti banyak. Itu mempertahankan yang paling susah menurut saya. Yang paling susah adalah mempertahankan. Itu juga eksistensi tadi kembali. Iya. Wow, keren. Mempertahankan bisnis agar tetap bisa dilihat banyak orang. Iya. Wow. Tapi sampai saat ini PT Kreatif Tech ini menunjukkan kenaikan yang signifikan nggak Mas? Dan itu dengan cara apa jika iya? Alhamdulillah kenaikannya lumayan. Jadi yang kita dulu cuma berdiri itu 2 orang, terus timnya cuma 2, sekarang udah banyak. Untuk event produksi ya kita udah sebagian punya lah, dan dari kita anak punya terus sudah punya, terus anak yang dulunya cuma 3 orang dulu. 3 orang. Sekarang udah banyak. Wow, sampai tidak terhitung guys. Iya, baik. Dan kita mau coba ke beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan, yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan yang ada di kolom komentar. Oke. Baik, sebelum itu kita coba untuk membaca beberapa pertanyaan yang dilontarkan. Terlebih dahulu. Sebentar. Baik, mungkin sebelum kita membacakan pertanyaan, kita akan menampilkan terlebih dahulu video profil dari PT Kreatif Tech. Terlebih dahulu, di mana untuk panitia menampilkan, ini dia videonya. Oh
Baik para hadirin, itu tadi merupakan cuplikan dari video profil dari PT Kreatif Teknologi Indonesia Maju Bersama. Dan kita coba move untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar. Kita coba ajak Mas Lutfi Hussein. Apakah Mas Lutfi Hussein ada di room Zoom kali ini? Mas Lutfi Hussein? Ya, hadir. Iya, mungkin bisa on kamera Mas Lutfi Oh, ya, untuk kita ajak berbincang bersama. baik, hadir. Apakah terkendala? Ya, mungkin suaranya yang agak hilang. Ini Mas Lutfi Hussein sudah hadir bersama kita. Baik, Mas Lutfi bisa mungkin bertanya, izin bertanya untuk tips memilih partner selain ego yang harus bisa dikontrol, apalagi yang perlu diperhatikan. Ini pertanyaan dari Mas Lutfi Hussein. Iya, Kak. Silakan. Jadi menurut saya paling penting kontrol ego, Mas. Jadi kalau egonya satunya naik, satu harus turun. Jadi kita nggak sama-sama, nanti kalau egonya naik semua kan jadinya bertengkar, terus pecah kongsi, ya kan? Terus usahanya jadi bubar aja lah menurut saya. Yang penting kuncinya tetap di ego. Di ego. Tetap di ego. Oke. Tapi selain ego itu apa Mas yang perlu banget diperhatikan? Sama-sama terbuka terkait keseluruhannya menurut saya. Komunikasi ya Mas ya? Komunikasi. Dan aku pun setiap hari sama partner juga kita ketemu sebulan berapa kali enggak? Setiap hari. Setiap hari. Kenapa Mas? Apakah ada alasan tertentu? Kenapa harus rapat setiap hari? Sama. Jadi nanti ada kurang cocoknya keputusan kan, ibaratnya partnerku juga bisa ngasih saran. Misalkan kita punya kemauan yang dihitung, ibaratnya kita punya project A, si akunya terus pengen gitu, tapi partnerku kadang kontrol, jangan dulu kita kembangin ini. Itu enaknya buat partner menurut saya. Oke, gimana Mas Lutfi? Jadi jawabannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol ego yang pertama, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini bisa dijalin dengan kita melakukan pertemuan setiap hari ataupun waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama ya Mas ya, untuk bisa mengadakan transparansi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada miskomunikasi. Ya, itu Mas Lutfi. Untuk jawabannya apakah sudah puas? Ya, alhamdulillah sudah puas. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Raffi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi untuk seluruh peserta yang ingin menanyakan sesuatu kepada Mas Raffi. Mungkin bisa untuk raise hand terlebih dahulu ya, sebelum untuk ada expertnya. Jadi eman-eman guys, kalau misalnya tidak dimanfaatkan, apalagi untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk membuka bisnis, memulai bisnis, karena pasti bisnis itu nggak sokor bisnis ya Mas, jadi ada ilmunya. Nah, mumpung ada expert yang kredibel di sini, jadi monggo untuk diajukan pertanyaannya. Selagi menunggu pertanyaan, kita move ke kolom chat terlebih dahulu. Ini ada dari Kak Nadia. Izin bertanya, ada 3 poin nih Mas Raffi, karena excited sekali, ada 3 poin yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan relasi artis untuk diundang dalam event? Itu dulu Mas, gimana Mas? Kan setiap artis ada CP-nya kan, ada CP-nya, jadi ya kita tinggal gitu-gitu Pak. Gitu. Tapi kan kadang kan lama ya Mas ya mereka responnya tuh gimana Mas? Kalau nggak kenal tuh kadang tuh lama balasnya, itu gimana Mas? Saya juga awalnya dulu nunggu Pak. Awalnya lama juga kan, mungkin kadang yang chat juga banyak kan. Jadi ya kita tunggu dulu terus. Itu pasti ada CP-nya kontak manajer. Jadi itu tinggal dihubungin aja. Pengen artis siapa ya? Tinggal ke situ jalurnya. Oh ya, mungkin ini sedikit pertanyaan, tips menghubungi artis itu gimana Mas? Terus mungkin apakah ada struktur
Harus disampaikan mungkin dari tim Mas Raffi itu memberikan gambaran acara atau bagaimana atau jadi di bio Instagram. Dua adalah membuka event. Kendala awal pada saat itu apa? Kendala, apa ya, Mbak? Kendala paling susah sih menurut saya juga di kalau penjualan kurang laku gitu. Kalau penjualan laku sih gitu Gitu. doang sih. Kendala di market Market dulu awal market, tapi sekarang juga udah terbentuk. sudah terbentuk. Makanya kalau mau buat event pakai tag media nanti kita Itu sekalian promosi atau tips promosi yang tersebar. Pertanyaan yang ketiga, pernah rugi nggak Kak? Kalau pernah, bagaimana cara menanganinya? rugi kita 2 kali. Kita 2 kali. Nah, 2 kali kan. Salah 1 bulan full itu full ya kurang kurang banyak. Jadi kita dulu di luar event konser kita ada event bazar gitu. Kalau konser sekali mas dalam bulan, dan jangan sampai Jangan sampai. Lalu gimana caranya menangani kerugian tersebut Kak? Apa opsi setelahnya yang dilakukan? Apakah kita pemulihan dana terlebih dahulu atau bagaimana Kak? Kalau kemarin rugi itu, makanya yang saya bilang di awal tadi, kita harus ada save untuk dana cadangan. Dana cadangan. Karena kalau juga berat mbak, konser rugi tidak rugi, menurut saya harus beralasan. Karena kasihan juga jauh expert untuk beli tiket acara batal, itu kan pernah kejadian juga di Tangerang itu. Jadi rugi nggak rugi, namanya promotor harus ada save dana cadangan menurut saya. Jadi misalnya peralatan ada di mana. Wah. Iya, jadi based on pengalaman tapi ya. Jadi untuk apa namanya, ini pertanyaan terselubung juga jadi kepo. Itu biasanya untuk dana cadangan itu berapa persen Mas yang harus kita sisihkan? Tergantung kerugian. Kalau dari saya pun di luar itu kan ada bisnis yang lain, cuman kan nanti kalau saya tuh ruginya berapa ya nanti kita ambilkan dari bisnis yang lain gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi itu dari caranya Mas Raffi ya. Iya, tapi mungkin teman-teman nanti bisa coba adaptasi ataupun adopsi dari cara-cara lainnya yang mungkin relevan di bisnisnya masing-masing gitu ya Mas ya. Karena kan kadang kan di setiap bisnis itu kan cara pengaplikasian pengelolaan kan berbeda-beda. Oke. Ini insight menarik sih, dan aku juga sebelumnya secara personal belum pernah mewawancara CEO dari sebuah PT event organizer. Ini pengalaman baru dan pengetahuan baru juga. Gitu. Mungkin ada teman-teman mahasiswa lain yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini. Kita tunggu ya untuk pertanyaannya. Nah, ini dari Mas Abi. Ini Mas Abi, boleh untuk open kamera Mas Abi? Kita berbincang bersama pagi ini. Mas Abi, apakah terkendala?
Nah, ini ada Halo. orangnya. Nggak goib ya guys berarti. Oke, Mas Abi, boleh untuk disampaikan langsung pertanyaannya kepada Mas Raffi. Saya ingin bertanya mengenai pengelolaan keuangan. Pada awal bisnis kan kadang untuk bisnis pemula, itu kan kita bingung untuk alokasi dana terus mengelola keuangan itu gimana. Nah, mungkin ada tips dan trik dari jenengan yang mungkin bisa berguna untuk pebisnis pemula. Nah, ini pasti banyak pebisnis pemula nih yang mendengarkan Mas Raffi untuk dijadikan contoh ya Mas Raffi. Oke, silakan Mas Raffi untuk dijawab. Pengelolaan keuangan satu, kan aplikasi udah banyak Mas sekarang. Mm-mm. Bukan kita dipermudah dengan adanya merek A, B, C, D itu kan banyak kan. Merek A, B, C, D itu kan banyak. Jadi pakai aplikasi dan sistem. Dan yang paling penting sistem sih kalau menurut saya untuk keuangan itu. Jadi jangan dana yang besok buat belanja terus dipakai buat kebutuhan pribadi. Jadi harus ada safety. Jadi menurut saya itu sih sebenarnya. Karena sekarang kan banyak aplikasi yang sudah Ada sistemnya kan udah ada dan kita dipermudah dengan adanya itu. aplikasi untuk mengelola keuangan. Kan banyak merek-merek gitu kan. Iya. Tapi kadang kita punya keterbatasan akses tuh Mas di situ. Untuk bisa mencari aplikasi yang tepat tuh gimana Mas? Dulu Mas Raffi pertama banget untuk memutuskan pakai aplikasi ini tuh apa Mas pertimbangannya? Kalau kita pakai Tech Media itu, Tech Media kan ibaratnya produk kita sendiri loh. Kayak pasarku tadi yang buat beruntung dia programmer juga. Oh, programmer basicnya. Dia buat sendiri, aku yang eksekusi. Widih, keren sih kalau bisa kolaborasi kayak gitu tuh. Jadi mempermudah satu sama lain ya Mas ya. Baik. Jadi memang untuk mengelola keuangan adalah untuk bisa mengalokasikan dana untuk pribadi mana, untuk bisnis mana. Jadi harus dipisah ya. Jangan dicampur. Dicampur nanti berantakan. Pasti berantakan nih guys. Seorang CEO bilang kalau misalkan dana pribadi dan juga dana bisnis harus dipisahkan, kalau tidak nanti berantakan. Seorang CEO guys yang bilang, jadi kalian jangan sekali-kali untuk mencampurkan keduanya. Gitu. Baik, kita mau untuk Mas Abi bagaimana? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah Kak, sudah. Terima kasih banyak untuk Mas Raffi. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Abi atas kesediaannya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Mbak Lilis Kurniawati. Mungkin Mbak Lilis, apakah ada di dalam ruang Zoom, Mbak Lilis? Siapa ada Kak? Mbak Lilis Kurniawati, nah ini orangnya sudah muncul. Mbak Lilis? Iya Kak. Apakah bisa untuk on cam atau sedang ada kendala? Sedang kerja Kak soalnya. Maaf ya. Oh gitu, boleh jadi tidak apa. Jadi izin ya Kak Lilis untuk saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini Kak Lilis bertanya, Kak maaf mau tanya, gimana caranya agar mengatasi partner atau karyawan kita yang semena-mena atau menyalahi SOP perusahaan sehingga kurang menghargai atasan untuk bisnis pemula. Nah, ini biasanya anak SDM nih. Nah, gimana caranya untuk mengelola karyawan? Aku juga kepo nih Mas. Apalagi sekarang tuh karena misalnya mengelola silakan. Jadi mengatasi karyawan yang semena-mena saya ya. Jadi saran saya ngomong dulu. Apa ya? Kita jadi kakaknya karyawan kita sendiri ibaratnya.
tapi kita tetap harus jaga wibawa di depan mereka. Nah, ini tantangan nih, Mas. Jadi meskipun kadang kita bercanda kayak gitu, kalau kita ada wibawa ke depan karyawan kita kan tetap masih berarti di AJ. Dan setelah nyaman, aku yakin 1000% karyawan itu akan loyal ke perusahaan kita. Yakin aku. Yakin. Jadi itu Mbak Lilis jawabannya adalah bagaimana untuk partner adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ego ya Mas. Pasti. Jadi dengan cara kita harus ngomong sebagai pemilik atau Iya. sehingga nanti karyawan memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Iya. Itu Mbak Lilis untuk jawabannya. Apakah sudah terjawab? Siap, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih kembali. Lalu Mas, aku juga pengen tanya tadi terkait dengan menjaga wibawa terhadap karyawan. Berarti kita harus punya boundaries ataupun batasan antara karyawan dengan pemilik perusahaan ataupun CEO itu sendiri, walaupun kita berbaur menjadi satu. Gimana Mas caranya kita bisa menentukan batasan itu? Apa batasan yang boleh kita berikan ke karyawan dan tidak boleh gitu? Itu kalau jaga wibawa ya kita berbaur yang ngomong. Kita berbaur ngomong. Ya bercanda, tapi itu wibawanya tetap ada karena bukan pembeda. Menurut saya kalau ngomong pembeda kita sama menurut saya. Jadi setelah kita bisa ngomong tadi jawabannya jatuhnya nanti poinnya karyawan akan loyal ke kita. Untuk wibawa ya setiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau menurut saya ngomong itu tadi Mbak. Kalau wibawanya ya mereka tahu kok. Ibaratnya harus ngajarin seperti apa sih mereka biar tahu. Ada batasan-batasan. Kalau menurut saya sih nggak usah ada batasan, harus berbaur. Jadi biar sama-sama nyaman kerja di tempat kita. Ini Oke. Jawabannya menarik sekali Mas karena ada sudut pandang yang berbeda ternyata. Iya. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi untuk audiens? Izin mengingatkan bahwa untuk mengikuti webinar ini dan mendapatkan e-sertifikat, diharapkan untuk seluruh audiens dapat mengisi link absensi untuk peserta yang sudah dikirimkan oleh panitia melewati chat Zoom. Jadi silakan untuk mengisi link absensi. Dan baik, karena kita sudah berbincang lama ya Mas Raffi, jadi banyak sekali insight baru, pengetahuan baru khususnya untuk khususnya terhadap bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan gitu. Karena memang ternyata setiap perusahaan itu berbeda cara pengelolaannya ya Mas ya. Karena itu iya, dan cara kepemimpinannya juga berbeda karena bagaimana kita mengelola manusia adalah seni. Iya, benar. Seni yang tidak semua orang bisa memiliki cara yang sama. Jadi pasti setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Dan jangan lupa untuk memilih partner itu tadi adalah dengan kita untuk bisa terus mengontrol ego satu sama lain karena tidak bisa kalau dua-duanya punya ego yang tinggi ataupun rendah gitu. Kita harus balance gitu ya Mas ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Raffi dan seluruh audiens hari ini yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan Mas Raffi dan juga terima kasih sekali lagi terhadap Mas Raffi yang sudah memberikan experience-nya, membagi pengalamannya dan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan gitu. Dan persiapan untuk seluruh peserta untuk bisa menyaksikan video profil dari PT Creative Tech Indonesia Maju Bersama.